Selamat pagi, siang, dan malam Pak Fran. Saya Alexander Hamilton Prasetyo dan juga teman kelompok saya Sheldon Diaz akan mempresentasikan pengaruh ekonomi hijau terhadap masa depan industri. Pertama, latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi konvensional terbukti membawa dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, pemanasan global, perubahan iklim ekstrim, dan krisis energi. Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam seringkali mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan. Hal ini menyebabkan banjir, deforestasi, pencemaran, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi ekonomi baru yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, yaitu ekonomi hijau. Kita masuk dalam rumusan masalah. Ringkasan rumusan masalah. Pertama, bagaimana ekonomi hijau mempengaruhi struktur biaya, daya saing, dan strategi industri dalam proses transisi menuju teknologi rendah karbon. Yang kedua, apakah dampak ekonomi hijau terhadap ketimbangan antar sektor industri serta perbedaan kemampuan negara maju dan berkembang dalam beradaptasi? Yang ketiga, bagaimana ketidakpastian kebijakan lingkungan mempengaruhi keputusan investasi dan strategi jangka panjang perusahaan? Lalu yang terakhir, yang keempat, strategi dan kebijakan apa yang diperlukan agar ekonomi hijau mendorong pertumbuhan industri berkelanjutan tanpa melemahkan struktur industri dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Dalam ekonomi strategi, ekonomi hijau dipandang sebagai respon terhadap kegagalan pasar akibat eksternalitas lingkungan melalui kebijakan seperti regulasi dan pajak karbon yang mengubah struktur biaya dan persaingan industri. Regulasi yang tepat dapat mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif, namun hasilnya bergantung pada kapasitas inovasi dan institusi. Perusahaan merespon ekonomi hijau dengan pilihan strategi yang berbeda, yang mempengaruhi dinamika dan struktur industri. Lalu masuk ke analisa data. Penerapan ekonomi hijau menghadapi tantangan utama berupa tingginya biaya transisi industri akibat kebutuhan investasi besar pada teknologi rendah karbon dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang dalam jangka pendek dapat menurunkan daya saing, terutama di sektor padat energi. Regulasi lingkungan yang ketat tanpa dukungan transisi berisiko memicu karbon leakage dan melemahkan industri domestik. Dampak ekonomi hijau juga tidak merata antar sektor dan negara, berpotensi memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Selain itu, ketidakpastian kebijakan lingkungan menahan investasi sehingga konsistensi dan kredibilitas kebijakan menjadi kunci keberhasilan transisi hijau. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Sheldon Diaz. Selanjutnya ada alternatif strategi. Alternatif strategi ekonomi hijau menekankan peran pemerintah dalam merancang kebijakan transisi yang bertahap, konsisten, dan berbasis insentif untuk mendorong inovasi serta menekan biaya transisi. Dukungan investasi pada riset infrastruktur hijau dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci. Di sisi industri, perusahaan perlu mengintegrasikan inovasi dan efisiensi biaya ke dalam strategi inti, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga riset untuk mempercepat adopsi teknologi hijau. Selanjutnya ada analisis data menurut BPS. Akses listrik rumah tangga di Indonesia tahun 2023 sudah hampir merata di seluruh provinsi dengan mayoritas mencapai lebih dari 99%. Hal ini menunjukkan keberhasilan program elektrifikasi nasional. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan sumber daya listrik yang digunakan semakin rendah karbon agar mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada dampak jangka pendek dan jangka panjang.
Transformasi struktur industri ekonomi hijau mendorong transformasi struktural industri menuju proses produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Industri energi terbarukan, kendaraan listrik, dan teknologi efisiensi energi mengalami pertumbuhan pesat. Namun, transformasi ini juga melibatkan proses creative reduction di mana industri lama mengalami penurunan atau bahkan keluar dari pasar. Implikasi strategisnya adalah kebutuhan akan kebijakan penyesuaian struktural termasuk pelatihan ulang tenaga kerja, dan pelindungan sosial bagi kelompok yang terdampak perubahan strategi perusahaan. Bagi perusahaan ekonomi hijau, mengubah orientasi strategi bisnis keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai biaya tambahan semata, melainkan sebagai faktor reputasi, akses pasar, dan daya saing jangka panjang. Namun strategi ini seringkali lebih mudah diterapkan oleh perusahaan besar dibandingkan usaha kecil dengan menengah, sehingga berpotensi meningkatkan konsentrasi pasar. Selanjutnya ada rekomendasi. Untuk memastikan ekonomi hijau mendukung daya saing industri, pemerintah perlu menerapkan kebijakan transisi yang bertahap, konsisten, dan berbasis insentif guna menekankan biaya transisi dan mendorong inovasi. Dukungan melalui investasi riset, infrastruktur hijau, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan. Sementara itu, industri diserahkan untuk mengintegrasikan efisiensi biaya dan inovasi hijau dalam strategi bisnis serta memperkuat kolaborasi dan pemerintah lembaga riset agar adopsi teknologi hijau lebih cepat dan biaya rendah. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Ekonomi hijau merupakan transformasi ekonomi strategi yang melampaui tujuan lingkungan karena melibatkan trade-off, risiko, dan konflik kepentingan. Keberhasilan ditentukan oleh kebijakan yang tepat dan kemampuan industri beradaptasi. Jika dikelola secara strategis, ekonomi hijau dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan pertumbuhan industri berkelanjutan. Sebaliknya, tanpa perencanaan yang matang, ia beresiko melemahkan industri dan memperbesar ketimpangan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. What is the greenhouse effect? Earth is a comfortable place for living things. It's just the right temperature for plants and animals, including humans, to thrive. Why is Earth so special? Well, one reason is the greenhouse effect. A greenhouse is a building with glass walls and a glass roof. The clear glass allows sunlight to shine into the greenhouse while also trapping the sun's heat inside. This is how a greenhouse keeps plants warm even at night and in the winter. The greenhouse effect keeps Earth warm in pretty much the same way. Earth isn't surrounded by glass, but it is surrounded by a jacket of gases called the atmosphere. In the daytime, the sun shines through the atmosphere, warming Earth's surface. After the sun goes down, Earth's surface cools. This releases heat back into the air, but some of that heat is trapped by the gases in the atmosphere. These heat-trapping gases are called greenhouse gases. Carbon dioxide, water vapor, and methane are all examples of greenhouse gases. Earth needs a balance of greenhouse gases to maintain just the right temperature for living things. But some human activities are changing Earth's natural greenhouse effect. For example, burning fossil fuels like coal and oil releases more carbon dioxide into our atmosphere. These extra greenhouse gases can cause the atmosphere to trap more and more heat, leading to a warmer Earth. NASA satellites are constantly measuring the gases in our atmosphere from space. They've observed increases in the amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. The information from NASA satellites can help scientists figure out where greenhouse gases are coming from and how they are ending up in our atmosphere.
This information will help us better understand the impact that greenhouse gases have on our climate and help us better understand this very special greenhouse that we call home. Find out more about our Earth at NASA Climate Kids.